kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang Perang Tondano dan Perang Pattimura. Yang pertama, Perang Tondano. Perang Tondano yang terjadi pada 1808 sampai 1809 adalah perang yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintah kolonial Belanda pada permulaan abad 19. Perang pada permulaan abad 19 ini terjadi akibat dari implementasi politik pemerintah kolonial Hindia Belanda oleh para pejabatnya di Minahasa, terutama upaya mobilisasi pemuda untuk dilatih menjadi tentara. Perang Tondano I tahun 1808. Perang Tondano berlangsung sekitar 1 tahun dalam 2 tahap. Perang Tondano I terjadi pada masa kekuasaan VOC. Sebelum bangsa Barat datang di Nusantara, orang-orang Spanyol telah datang terlebih dahulu. Di situ, orang Spanyol berdagang dan juga menyebarkan agama seperti agama Kristen. Tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama Kristen di tanah Minahasa atau Tondano, Sulawesi Utara adalah Franciscus Xaverius. Hubungan Spanyol dengan para pedagang dari Minahasa terus berkembang, tetapi pada abad 17 hubungan dagang antara Spanyol dengan para pedagang Minahasa mulai terganggu dengan adanya kehadiran para pedagang VOC. Pada masa itu, VOC yang berhasil menguasai Ternate, Gubernur Ternate Simonchos berusaha membebaskan Minahasa dari pengaruh Spanyol. Di situ, para pedagang Spanyol tidak mendapatkan kebebasan berdagang lagi, karena Simonchos telah menempatkan kapalnya di Selat Lembeh untuk mengawasi pantai timur Minahasa. Pada saat itu, Spanyol harus meninggalkan kepulauan Indonesia untuk menuju Filipina. Di satu sisi, VOC berkehendak untuk memonopoli perdagangan di Minahasa, tetapi orang-orang Minahasa menentang usaha monopoli tersebut, sehingga tidak ada pilihan lain. VOC akhirnya menyatakan perang pada orang-orang Minahasa. Untuk melemahkan orang-orang Minahasa, VOC membendung Sungai Temberan. Akibat peperangan itu, aliran sungai meluap dan menggenangi tempat tinggal rakyat dan para pejuang Minahasa. Hal itu membuat orang-orang Minahasa pindah tempat tinggal ke Danau Tondano dengan rumah-rumah apung. Pasukan VOC mengepung kekuatan orang-orang Minahasa yang berpusat di Danau Toba, Tondano. Setelah kejadian tersebut, Simonchos kemudian memberikan ultimatum yang isinya yaitu 1. Orang-orang Tondano harus menyerahkan para tokoh pemberontak kepada VOC. 2. Orang-orang Tondano harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50-60 budak sebagai ganti rugi rusaknya tanaman padi karena genangan air Sungai Temberan. Tapi orang-orang Tondano bergeming dengan ultimatum VOC tersebut. Hal itu membuat Simonchos sangat kesal karena ultimatumnya tidak diperhatikan. Pasukan VOC akhirnya ditarik mundur ke Manado. Setelah kepergian VOC, rakyat Tondano menghadapi masalah dengan hasil panen yang menumpuk. Tidak ada yang membeli sehingga membuat rakyat Tondano terpaksa mendekati VOC agar bisa membeli hasil pertaniannya. Hal itu membuat tanah Minahasa terbuka oleh orang-orang VOC sehingga berakhirlah Perang Tondano. Di situ orang-orang Minahasa pindah ke perkampungan di daerah yang diberi nama Minanauna. Perang Tondano II 1809. Perang ini sebenarnya sudah terjadi ketika memasuki abad ke-19. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, perang ini dilatar belakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal Daendels. Pada saat itu Daendels memerlukan pasukan dalam jumlah besar yang membuat mereka mendirekrut pasukan dari kalangan pribumi, salah satunya yaitu dari Belanda, menargetkan 2.000 pasukan Minahasa yang akan dikirim ke Jawa. Tetapi orang Minahasa umumnya tidak setuju dengan program Daendels untuk merekrut pemuda Minahasa sebagai pasukan kolonial. Banyak para ukung mulai meninggalkan rumah karena mereka ingin mengadakan perlawanan terhadap kolonial. Belanda salah seorang pemimpin perlawanan itu adalah Ukung Lonto. Ia menegas rakyat Minahasa harus melawan kolonial Belanda sebagai bentuk penolakan terhadap program pengiriman 2.000 pemuda Minahasa ke Jawa serta menolak kebijakan kolonial yang memaksa mereka menyerahkan beras secara cuma-cuma kepada Belanda. Hal ini membuat Residen Prediger mengirim pasukan yang menyerang pertahanan orang-orang Minahasa di Tondano, Minawanua. Hal itu membuat Belanda melakukan strategi
membendung sungai Temberan lagi. Prediger juga membentuk 2 pasukan tangguh, 1 pasukan diantaranya dipersiapkan untuk menyerang dari Danau Tondano, sedangkan pasukan yang lain menyerang Minawanua dari darat. Tanggal 23 Oktober 1808, pertempuran mulai berkobar. Pasukan Belanda berhasil melakukan serangan dan merusak pagar bambu berduri yang membatasi danau dengan perkampungan Minawanua, sehingga menerobos pertahanan orang-orang Minahasa di Minawanua. Perlawanan Belanda berlangsung sampai malam. Di situ orang-orang Minahasa tetap berjuang untuk bertahan dan membuat perlawanan pasukan Belanda mulai merasa kewalahan. Setelah pagi hari, tanggal 24 Oktober 1808, pasukan Belanda dari darat membombardir kampung pertahanan Minawanua, sehingga kampung itu seperti tidak ada kehidupan lagi. Ketika pasukan Prediger mengendorkan serangannya, tiba-tiba orang-orang Tornado muncul dan menyerang dengan hebatnya sehingga beberapa korban berjatuhan dari pihak Belanda. Pasukan Belanda terpaksa mengundurkan diri. Sungai Temberan dibendung mulai meluap sehingga mempersulit pasukan Belanda sendiri. Perang Tondano II berlangsung cukup lama, bahkan sampai Agustus 1809. Saking lamanya, suasana kepenatan dan kekurangan makanan pun muncul sehingga ada kelompok pejuang yang memihak kepada Belanda. Namun, dengan kekuatan yang ada, para pejuang Tondano terus memberikan perlawanan, sehingga pada tanggal 4-5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya milik para pejuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankannya. Para pejuang itu memilih mati daripada menyerah kepada penjajah. Yang kedua, Perang Pattimura. Seperti yang kita ketahui, Maluku sebagai penghasil rempah-rempah yang sangat diincar oleh orang-orang Eropa, yang sampai membuat orang-orang Eropa ingin melakukan monopoli perdagangan. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Maluku kembali diperketat dengan kegiatan monopoli yang membuat beban rakyat semakin berat. Ditambah lagi terdengar desas-desus bahwa para guru akan diberhentikan untuk penghematan. Sementara para pemuda akan dikumpulkan untuk dijadikan tentara di luar Maluku. Hal ini membuat situasi semakin panas ditambah dengan sikap arogan dan sikap sewenang-wenang dari residen Saparua. Seperti halnya contoh ketika Belanda memesan perahu Orambai kepada nelayan. Di situ ketika perahunya diserahkan kepada Belanda, Belanda tidak mau membayar perahu itu dengan harga yang pantas. Tentu saja para nelayan itu menuntut agar pemerintah bersedia membayar perahu yang telah dipesan tersebut dengan harga yang pantas. Tapi para pemerintah Belanda tidak pernah membayar perahu tersebut. Padahal orang Maluku sudah menyediakan ikan asin untuk kapal Belanda di Maluku. Karena kesal diperlakukan seperti itu, para pembuat perahu mengancam akan mogok jika tidak dibayar. Sehingga membuat Residen Saparua Van den Berg menolak tuntutan rakyat itu, sehingga menyebabkan kebencian rakyat Maluku semakin panas. Melihat situasi seperti ini, para tokoh dan pemuda Maluku melakukan serangkaian pertemuan rahasia, seperti contoh pertemuan rahasia di Pulau Haruku, atau pulau yang dihuni oleh orang-orang Islam. Pada tanggal 14 Mei 1817 di Pulau Saparua, pulau yang dihuni orang-orang Kristen, kembali diadakan pertemuan di sebuah tempat yang sering disebut dengan hutan kayu putih. Dari berbagai pertemuan itu, dapat disimpulkan bahwa rakyat Maluku tidak ingin terus menderita di bawah keserakahan dan kekejaman Belanda, sehingga mereka mengadakan perlawanan untuk menentang kebijakan Belanda. Thomas Matulesi, yang terkenal dengan gelarnya Pattimura, dipercaya sebagai pemimpin karena pengalamannya bekerja di Dinas Angkatan Perang Inggris. Diyakini dapat menguntungkan rakyat Maluku. Gerakan perlawanan pun dimulai dengan penghancuran kapal-kapal Belanda di pelabuhan. Ketika pejuang Maluku menuju benteng Dorstede, ternyata sudah terdapat kumpulan pasukan Belanda. Dengan demikian terjadilah pertempuran antara para pejuang Maluku melawan pasukan Belanda. Dalam perang itu, pasukan Belanda dipimpin oleh Residen Van den Berg. Para pejuang Maluku dengan sekuat tenaga mengepung benteng Dorstede. Mereka tidak menghiraukan tembak-tembakan meriam yang diberikan oleh Belanda dari dalam benteng. Para pejuang Maluku satu persatu memanjat dan masuk ke dalam benteng. Presiden pun dibunuh dan benteng Dorstede dapat dikuasai oleh para pejuang Maluku. Belanda kemudian mendatangkan bantuan dari Ambon. Datanglah 300 prajurit yang dipimpin oleh Mayor Bridges yang dikawal oleh 2 kapal perang, yaitu kapal Nassau dan Eversen. Ternyata bantuan itu digagalkan oleh pasukan Pattimura.
Bahkan Mayor Bedges terbunuh. Selanjutnya, Pattimura memusatkan perhatian untuk menyerang benteng Zelandia di Pulau Haruku. Maka pasukan Belanda memperkuat pertahanan benteng di bawah komandannya Groth. Oleh karena itu, Pattimura gagal menembus benteng Zelandia. Akhirnya Belanda mengarahkan semua kekuasaannya termasuk bantuan dari Batavia untuk merebut kembali benteng Dorstede. Pada bulan Agustus 1817, Saparua diblokade, benteng Dorstede dikepung disertai tembakan meriam yang bertubi-tubi. Satu persatu perlawanan di luar benteng dapat dipatahkan. Dalam kondisi yang demikian itu, Pattimura memerintahkan pasukannya untuk meloloskan diri. Dengan demikian benteng Dorstede berhasil dikuasai Belanda kembali. Tetapi pada bulan November, beberapa pembantu Pattimura tertangkap seperti Kapitan Paulus Tiahahu atau ayah Christian Marta Tiahahu yang kembali dijatuhi hukuman mati. Belanda tidak akan puas sebelum dapat menangkap Pattimura. Bahkan Belanda mengumumkan kepada siapa saja yang dapat menangkap Pattimura yang diberi hadiah 1 juta gulden. Setelah 6 bulan memimpin perlawanan, Pattimura tertangkap pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura dihukum gantung di alun-alun kota Ambon. Juga Christian Marta Tiahahu berusaha melanjutkan perang gerilnya juga ikut tertangkap. Ia dihukum mati tetapi bersama 39 orang lainnya dibuang ke Jawa untuk diperkerjakan rodikan. Dikisahkan bahwa Christian Marta Tiahahu mogok tidak mau makan dan tidak mau buka mulut. Ia pun jatuh sakit dan kemudian meninggal pada tanggal 2 Januari 1818. Jenazahnya dibuang ke laut antara Pulau Baru dan Pulau Tiga. Demikian berakhirnya perlawanan Pattimura. Sekian dari kelompok kami.